Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kita semua tahu bahwa semua hal yang mencakup suatu agama adalah hal yang baik. Setiap agama mengajarkan kebaikan bagi para penganutnya. Walaupun berbeda-beda, tetap saja kita semua bersatu dan hidup rukun satu sama lain. Nah, itulah hal yang membuktikan keindahan suatu agama. Mengenai hal itu, muncullah agama-agama baru yang berpaling dari ajaran yang seharusnya, bahkan terbilang sangat aneh. Ritual ataupun keyakinan yang mereka yakini juga sangat tidak masuk akal. Penasaran akan hal itu? Berikut 6 agama baru yang paling aneh di dunia. Penasaran? Cek di bawah ini. Satu, agama Googlism. Di dunia yang sangat besar ini memang menyimpan sesuatu yang unik dan aneh, terlebih lagi saat membicarakan tentang hal-hal yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Dan parahnya, hal tidak wajar tersebut menyangkut dengan sebuah agama dan keyakinan manusia. Berbicara mengenai agama, apakah kalian tahu ada sekelompok orang yang menganggap Google adalah Tuhan? Saat ini ada sebuah situs yang dikhususkan untuk penyembah Google. Mereka percaya bahwa search engine Google adalah Tuhan. Dan Anda mau tahu agama mereka? Mereka menamakan diri mereka Googlism. Siapa pendiri agama Googlism? Pertama kali Googlism atau The Church of Google didirikan oleh Matt McPherson. Dia tinggal di kota Ontario, Kanada. Jika dalam agama Kristen, mereka mengenal adanya Tuhan Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lain halnya dengan agama Googlism. Kalau versi mereka, Tuhan Tritunggal adalah internet, Google Search Engine, dan web browser. Yang menarik, mereka tidak menganjurkan web browser Internet Explorer. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang agama mereka, kalian bisa kunjungi di sini, thechurchofgoogle.org. Doa-doa mereka di sini. Dua, Rausme. Pernyataan tidak masuk akal diungkapkan mantan pembalap Formula One. Ia mengaku pernah diculik oleh alien dan diberitahu soal asal-usul manusia. Alien tersebut pula lah yang memberi Claude nama Rael. Rael saat dibawa ke planet Nun jauh di sana yang katanya bernama Elohim. Claude mengaku dirinya merasa terhormat karena dapat bertemu dengan tokoh-tokoh keagamaan dan filsuf terkenal sepanjang sejarah seperti Yesus, Konfusius, Buddha, dan Joseph Smith, pendiri aliran Mormonisme. Claude alias Rael juga mengatakan bahwa alien akan datang ke Yerusalem pada tahun 2025. Tiga, Nuwaubianisme. Menurut keterangan ahli cendekiawan, pengikut agama Nuwaubianisme atau Nuwaubian Nation of Moors ini dulunya adalah komunitas orang kulit hitam muslim yang tinggal di seputar daerah metropolitan New York. Akhirnya mereka mendirikan sebuah markas di Putnam County, Georgia pada 1993 silam. Kini sudah ditinggalkan. Sayangnya pemimpin spiritual mereka Dr. Malachi Z. York yang dijuluki Dwight York pada suatu malam ditangkap karena dituduh mencuci uang dan melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak kecil. Anehnya, meski fakta kejahatan sang pemimpin sudah terungkap jelas, namun para pengikut agama Nuwaubianisme masih tetap saja bertahan sampai sekarang. Menurut mitos dalam ajaran agama sesat Nuwaubianisme ini, orang kulit putih ditakdirkan untuk memperbudak orang kulit hitam. Namun takdir ini akhirnya meleset. Mereka juga percaya wanita lebih dahulu ada beberapa generasi sebelum pria diciptakan lewat rekayasa cinta genetik. 4. Pana Wave. Jepang menjadi negara yang banyak dikunjungi oleh para turis karena keindahan dan kelebihannya. Tetapi apakah Anda tahu mereka menyimpan sisi gelap tersendiri? Jika Anda belum pernah mendengar Pana Wave, ajaran ini adalah gerakan yang didirikan oleh sekelompok orang cerdas yang kurang piknik.
Kaum ini mempercayai gelombang elektromagnetik adalah penyebab dari segala bencana yang ada di muka bumi. Mereka menyalahkan gelombang elektromagnetik sebagai biang keladi atas semua kekacauan lingkungan dan perubahan iklim yang terjadi. Konyolnya pada tahun 2003 silam, kelompok Panawave ini pernah diculik seekor anjing laut kutub utara yang tiba-tiba muncul di permukaan sungai Tokyo. Kaum Panawave berpendapat kehadiran anjing laut di tempat aneh seperti sungai adalah bukti kejahatan gelombang elektromagnetik dan karenanya anjing laut tersebut harus dikembalikan ke Arktik demi mencegahnya terjadinya kiamat. 5. Jedism. Tidak dapat dipungkiri fanatisme penggemar sequel film Star Wars memang jauh lebih dalam ketimbang serial lainnya, sampai-sampai dikultuskan layaknya agama. Bagi Anda yang pernah menonton atau mungkin sudah menjadi penggemar fanatik film ini, maka sudah hafal dengan konsep light side versus dark side dan kekuatan force yang menyatukan seluruh alam semesta. Konsep agama unik ini sedikit mirip dengan konsep kebaikan yang diajarkan dalam agama-agama mainstream, sehingga membuat beberapa penggemar memilih mengikuti ajaran Jedi atau light side dalam kehidupan sehari-harinya. Meski tidak memiliki organisasi pusat, namun gerakan ini punya sebuah rumah suci bernama Temple of the Jedi Order yang berbasis di Texas. Kuil ini mengeluarkan sebuah kode voucher berlaku bagi para pengikut Jedisme yang disebut 16 ajaran Jedi. Ajaran ini mencampur adukan nilai-nilai kemanusiaan dalam film Star Wars dengan ajaran agama yang berkembang di Asia Timur seperti ajaran Buddha dan Tao. Chao Dai Temple, penyembah Dajjal. Apakah Anda tahu bahwa baru-baru ini dikabarkan telah ada agama yang sangat aneh? Kenapa aneh? Karena agama ini berbeda dari lainnya. Dan tujuannya adalah kebalikan dari agama-agama lainnya. Mereka adalah para penganut atau penyembah sang Lucifer atau sering disebut dengan Dajjal. Agama ini bernama Chao Dai Temple. Chao Dai Temple berada di Tainan yang berjarak 100 km dari Ho Chi Minh. Bangunan yang berwarna-warni ini juga memiliki arti yang melambangkan masing-masing kepercayaan di dalamnya. Tampak kombinasi antara bangunan masjid, pagoda Indosin, dan katedral. Jika Anda masuk ke dalamnya, dinding-dinding yang berada di tengah hall memiliki beberapa patung ukiran yang menjadi simbol kepercayaan. Seperti patung ukiran Yesus, Hindu Brahma, Buddha, Sufisi, dan bahkan Nabi Muhammad. Tentu saja bentuk lain dari sebuah pelecehan terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan parahnya mereka ditempatkan dengan saling berdampingan. Agama ini awalnya diketahui oleh kaum muslim melalui sebuah program televisi di BBC yang melakukan wisata rohani ke 80 agama yang ada di dunia. Parahnya di dalam kuil tersebut terlihat lambang All Seeing Eye. Jika kita mengunjungi kuil ini di Vietnam, maka akan kita temukan sebuah berhala yang ditempatkan di dalam kuil ini yang secara jelas ditujukan kepada penyembahan terhadap Dajjal si mata satu. Kini pengikut agama Chao Dai ini diperkirakan berjumlah antara 2 hingga 3 juta jiwa di Vietnam dan di berbagai negara lain. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Memang benar perkataan Nabi Muhammad SAW beribu-ribu tahun sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.